Di studio juga jelas ya? Sip, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dapat berkumpul kembali dengan izin Allah di kajian Sekolah Fikih Live. Tentunya di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali insya Allah mata kuliah ilmu akidah. Dan insya Allah di pertemuan kali ini adalah pertemuan di semester keempat yang pertama. Dan insya Allah pembahasannya akan berlanjut terkait dengan kitab Aqidatul Awam. Dan di pertemuan kali ini tentunya kita akan muqaddimahi dulu apa yang akan kita pelajari yang berkenaan dengan kitab Aqidatul Awam bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau sebelum kita masuk ke materinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz siap. Ya, kabar baik Ustadz di rumah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, ini kita pertama kali ya, sesi pertama masuk ke kitab Aqidatul Awam. Nah, ini Ya, menarik sekali. Ya, karena kita akan membahas kitab secara langsung begitu ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, kita langsung saja berikan waktu dan tempatnya. Mungkin ada pengantar sebelum kita masuk ke materi Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya antum semuanya? Sehat ya? Hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa, kitab yang selalu diajarkan ya di pesantren-pesantren atau di ma'had-ma'had untuk pembelajaran kitab tauhid atau akidah ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah kita akan mengkaji kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam.
Mudah-mudahan malam hari ini kita masuk di semester keempat ya, setiap ya, level keempat, pertemuan pertama ini untuk semester 4 kita akan mulai dengan pembahasan atau pembacaan atau syarah kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan sampai nanti khatam ya, setiap ya. Mudah-mudahan bisa khatam, lancar, mudah ya, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang mudah nanti ya. Dan yang paling utama adalah keberkahan. Kita berharap tabarukan dengan kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya kepada kita semua melalui kitab Aqidatul Awam ya. Dan juga nanti penulisnya yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung saja Ustaz Shihab, mungkin langsung ditampilkan ya materi kita. Tampilkan tentang syarah Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam. Bisa ditampilkan materinya? Belum? Baik, sambil menunggu ya Ustaz Shihab, karena ini pertemuan pertama, sebaiknya kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah ya untuk para ulama kita, khususnya ini pengarang kitab Aqidatul Awam, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari ya, rahimahullah ta'ala. Dengan mengirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan kita diberikan tadi kemudahan ya dalam memahami kitab ini, dapat keberkahannya juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' ulama'il madzhab al-arba'ah. Wa nakhussu sunnahu al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi wal Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sudah bisa ditampilkan Ustaz Shihab? Oke, alhamdulillah. Kita bisa lihat dulu daftar isinya nih Ustaz Shihab. Daftar isi ya, itu ada A, syarah Aqidatul Awam. Jadi untuk malam hari ini kita akan bahas bait yang pertama Ustaz Shihab ya. Bait yang pertama, setidaknya nanti ada 4 pembahasan di situ ya. Ada 4 pembahasan. Bisa langsung diklik saja bagian yang A. Baik. Silahkan dibacakan pelan-pelan. Dibaca satu paragraf dulu, silahkan, tidak apa-apa. Satu paragraf ya. A. Syarah Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam adalah sebuah kitab tauhid yang disusun oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1262 Hijriah. Kitab ini berisi beberapa kumpulan bait nazom yang berjumlah sekitar 57 bait. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari ini adalah kitab tauhid yang sebetulnya isinya adalah nazom. Nazom itu apa? Syairan, berbentuk apa? Syair. Kira-kira ada sekitar 57 bait ya. 57 bait. Jadi misalnya satu bait itu satu pertemuan. Ya kira-kira butuh pertemuan berapa kali? 57 ya. Bahkan mungkin lebih ya setiap ya. Barangkali lebih ya. Nah, untuk Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari ini, beliau ini sebetulnya adalah ulama besar dari mazhab Maliki ya. Makanya Al-Maliki ya setiap ya. Al-Maliki yang dulu hidup di Mekah. Jadi beliau ini mufti besar.
seorang Habib. Beliau ini Habib, ya, As-Sayyid ya. Jadi dari jalur bapaknya itu beliau keturunan dari Sayyidina Al-Hasan, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi dari jalur ibu beliau, beliau ini Al-Husaini. Jadi nasabnya luar biasa, ya. Dari jalur ayah, dari jalur ibu itu ketemulah. Pokoknya beliau ini keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Ahmad Al-Marzuki, seorang mufti besar di Mekah pada waktu itu. Dan beliau ini punya murid yang juga cukup masyhur, yang kita kenal dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu murid beliau, tapi murid beliau ini nanti menjadi mufti besar mazhab Syafi'i. Sementara tadi Sayyid Ahmad ini pengarang kitab Aqidatul Awam, beliau mufti besar mazhab Maliki di Mekah, punya murid namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti besar mazhab Syafi'i. Nah, nanti Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, yang ulama kita dari Indonesia, ya, dari Banten. Jadi berarti kalau Syekh Nawawi dengan beliau ini ya cucu murid lah ya, cucu murid. Dan ada yang menarik Ustaz Syihab dari kitab Aqidatul Awam ini ya. Beberapa pensyarah kitab Aqidatul Awam, di antaranya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, beliau juga ikut mensyarah kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab Nurud Dolam namanya. Kitab apa? Nurud Dolam, syarah ala Mandumati Aqidatil Awam. Kitab ini disebutkan oleh Syekh Nawawi ya, bahwa penulis kitab Aqidatul Awam atau pengarangnya tadi yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari itu dulu pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ro'an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Jadi dikisahkan oleh para ulama, ya, bahkan ini dengan sanad yang bersambung ya kepada pengarang kitab Aqidatul Awam, bahwa Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini dulu pernah bermimpi bertemu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat itu di bulan Rajab, di bulan Rajab. Di dalam mimpi tersebut, ini cerita dalam kitab ini ya, dalam kitab Nurul Dolam ya, disebutkan oleh Syekh Nawawi. Di dalam mimpi tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sekelilingnya ada para sahabat. Di sekelilingnya apa? Ada para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manggil Sayyid Ahmad tadi ya, dipanggil tuh, dipanggil disuruh apa? Disuruh membaca sebuah nazom tauhid. Saya bacakan ya. Iqra' manzumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi berkata kepada Sayyid Ahmad, bacalah nazom tauhid yang kalau seseorang menghafalnya insya Allah ia min ahlil jannah, yang termasuk ahli surga. Nah Sayyid Ahmad kan bingung karena waktu itu belum mengarang kitab tauhid apapun ya, belum menulis kitab apapun beliau. Lalu Sayyid Ahmad ini bertanya kepada Rasulullah, nazom yang mana Nabi gitu, bahasa kita gitu, nazom yang mana? Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimlakkan. Apa itu mengimlakkan? Mendiktekan sebuah nazom, yaitu abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsani, itu sampai bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi itu didiktekan ya, diimlakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu dalam mimpi ini, siap ya, dalam mimpi disebutkan seperti ini. Kemudian tiba-tiba ini Sayyid Ahmad setelah selesai mendengar Rasulullah tadi ya, sampai bait yang beberapa tadi ya, wasuhuful khalili itu, beliau terbangun dari mimpinya, dan apa yang beliau dengar tadi itu langsung hafal ya.
langsung hafal di luar kepala beliau. Ya artinya ingatlah apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau tulis ya abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai tadi wasuhul qalili itu. Kemudian setelah beberapa bulan jamaah ya, setelah beberapa bulan Al-Imam As-Said Ahmad Al-Marzuki ini mimpi lagi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam Jumat juga, tapi di bulan Dzulqa'dah ya, di bulan Dzulqa'dah. Berarti berapa bulan setelahnya? Dari bulan Rajab ke Dzulqa'dah. Ya kira-kira 4 bulan lah ya. 4 bulan setelahnya itu mimpi lagi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nah, di dalam mimpi yang kedua ini Nabi berkata kepada Imam As-Said Ahmad Al-Marzuki, Iqra' ma jama'tahu. Coba baca lagi apa yang sudah kamu kumpulkan. Dan Al-Imam As-Said Ahmad Al-Marzuki menyebutkan sampai selesai itu ya. Dan para sahabat itu juga hadir itu dalam mimpi itu ya, mengaminkan setiap bait yang ada di dalam kitab Aqidatul Awamin yang tadi dibacakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dan kisah ini para jamaah disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab syarah-syarah Aqidatul Awamin yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari. Ya, jadi insya Allah ini berkah kitab ini jamaah ya. Insya Allah berkah. Karena dari segi isi tauhid ini mengandung akidah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua tadi ini ada semacam isyarat atau petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini busyra namanya, busyra. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini kita semua diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya Ustaz Syihab. Untuk baitnya mau dibaca dulu nggak yang 57 ini? Boleh Ustaz. Dibaca dulu ya. Iya. Ya, kita baca dulu dari bait pertama sampai yang ke-57 ya. Ya. Antum atau saya yang baca? Antum sajalah. Saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان احتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول وحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية مرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحشار وافترض عليه 5 بعد 5 فرض 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وافى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بأنت الجمل تاريخها لي حي غرم جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. 57 ya. Antum itu enggak tadi? Siap. Benar ya 57 ya? Ya, kira-kira 57 tadi. Belum saya kasih nomor ya. Saya kasih angka di sampingnya ya 1 sampai 57. Nah, ini penampakan ya atau isi dari kitab Aqidatul Awam. Insyaallah luar biasa ini kitab ini kalau kita kaji ya insyaallah. Baik Ustaz Syihab, langsung kita masuk ke dalam syarahnya ya. Kita baca dulu bait yang pertama, kita terjemahkan nanti ya. Halaman 12 itu langsung ke halaman 12 ya. Silakan dibacakan dulu, silakan. Pada bab kali ini kita akan sama-sama belajar memahami setiap bait dari kitab Aqidatul Awam. Tentu saja dalam penjelasannya kita akan merujuk kepada beberapa kitab syarah yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama, 1 bait pertama. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala
yang wafat tahun 1262 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Aqidatul Awam bahwasanya abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Artinya, aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, serta senantiasa Maha Memberi. Ya. Berikutnya. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, di sini jelas sekali beliau memulai mengarang kitab Aqidatul Awam atau menulis kitab Aqidatul Awam. Syarah lafaz abda'u bismillahi. Mulai dengan bait yang pertama ya. Ya, bait yang pertama. Sebentar. Kita kasih komentar dulu sebentar Ustaz ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Tadi dibacakan terjemahnya, abda'u aku memulai. Abda'u aku memulai. Maksudnya siapa di sini? Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Aqidatul Awam atau pengarang kitab Aqidatul Awam. Wabirrahimi, ya, wabirrahimi dan yang Maha Penyayang. Abda'u aku memulai bismillahi dengan nama Allah, warrahimi yang Maha Pengasih, ya. Wabirrahimi dan yang Maha Penyayang. Daimil ihsani yang senantiasa memberi anugerah, ya. Senantiasa Maha memberi. Daimil ihsan. Nah, kita akan bahas satu persatu ini jamaah. Mulai dari bait ini, bait yang pertama ini, kata per katanya kita syarah, kita jelaskan. Saya membaginya menjadi 4. Bagian yang A itu, yang A, berikutnya halaman 13. Bagian yang A kita akan jelaskan syarah lafaz abda'u bismillah, ya. Abda'u bismillah. Pengarang kitab Aqidatul Awam yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala memulai bait nazmnya dengan mengucapkan lafaz bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi apa lafaznya? Masih ingat? Abda'u bismillah. Aku memulai dengan nama Allah. Berarti beliau memulai nazman ini, memulai kitab Aqidatul Awam dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal semacam ini dilakukan karena 2 alasan. Pertama, karena mengikuti Al-Quran. Kedua, karena mengikuti anjuran dalam hadis. Yang pertama, mengikuti Al-Quran, di mana setiap surah dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah, ya. Kecuali surah At-Taubah atau surah Baro'ah, ya. Surat At-Taubah atau surah Al-Baro'ah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selain surat At-Taubah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini mengikuti Al-Quran, ya. Kata para ulama, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu menyebutkan seperti itu, ya, mengikuti seperti Al-Quran, diawali dengan Bismillah. Yang kedua, jemaah, karena mengikuti anjuran dalam hadis. Jadi ada anjuran dalam sebuah hadis bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, halaman berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin aw amrin ribalin la yuftahu bi dzikrillahi azza wa jal bahwa abtaru aw aqta'u, rawahu Ahmad. Ya, artinya silakan Ustaz. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap perkara yang mulia atau kegiatan yang baik namun tidak diawali dengan menyebut nama Allah azza wajal, maka sangat sedikit kebaikan dan keberkahannya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi karena ada hadis ini, ya jamaah, ya, para ulama itu kemudian mensunahkan atau menganjurkan lah, ya, kalau memulai sesuatu, ya, sebetulnya tidak hanya menulis kitab, menulis buku, ya, memulai apapun, termasuk memulai belajar, ya, pelajaran, kajian, memulai apa? Memulai
pekerjaan apapun lah ya, pekerjaan apapun itu sebaiknya diawali dengan mengucapkan Allah atau Bismillah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan setiap perkara yang mulia atau kegiatan yang baik kok nggak diawali dengan menyebut nama Allah, ya tidak baca Bismillah gitu misalnya, maka fahuwa aqta, kata Rasulullah, fahuwa abtar. Apa itu aqta, abtar? Maknanya adalah qalilul barokah atau naqisul barokah. Apa itu? Dikit berkahnya ya, berkurang, jadi berkurang keberkahan. Ya, sedikit keberkahannya atau berkurang keberkahan. Makanya dianjurkan untuk diawali dengan basmalah, menyebut nama Allah. Jadi pada dasarnya memulai suatu pekerjaan yang baik dengan membaca basmalah adalah sangat dianjurkan atau disunahkan. Kecuali dalam beberapa hal perbuatan yang baik seperti khutbah, sholat, dan doa. Itu nggak diawali dengan bismillah ya setiapnya. Kita khutbah Jumat itu ya, itu nggak diawali dengan bismillah, tapi diawali dengan apa? Alhamdulillah. Jadi ini pengecualian. Tadi kita sebutkan pada dasarnya memulai suatu pekerjaan yang baik itu diawali apa? Dengan bismillah. Kecuali khutbah ya, jamaah ya. Kalau khutbah Jumat tidak usah bismillah dulu. Maksudnya nggak disunahkan untuk mengucapkannya dengan jahar, tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak usah. Langsung alhamdulillah. Atau sholat juga begitu. Sholat itu diawali apa? Sholat itu ya diawali dengan takbiratul ihram, bukan diawali dengan basmalah. Ya. Tapi ada yang baca bismillah sebelum sholat, itu kan sebelum sholat. Maksudnya ibadah sholatnya itu ya. Ibadah sholatnya itu ya diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Tadi doa. Ya, doa itu diawali dengan alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya, begitu pula hukumnya makruh membaca basmalah ketika melakukan hal-hal yang makruh. Bahkan haram hukumnya membaca basmalah ketika melakukan hal-hal yang haram. Iya. Mau mencuri yuk bismillah dulu. Ya. Mau mencuri dia baca bismillah. Ini membaca bismillah bagi dia itu hukumnya haram, ya. Karena dia mencuri itu haram, maka ketika dia baca bismillah itu ya jadi haram. Tidak boleh. Mau berzina kok bismillah dulu ya Allah. Na'udzubillah ya. Itu tidak boleh ya. Jadi hukum basmalah itu pada dasarnya sunnah, tapi kalau dilakukan untuk perkara yang haram ya menjadi haram. Tidak boleh membaca basmalah. Baik. Berikutnya Ustaz siap, halaman 15. Silakan. Adapun lafzul jalalah. Adapun lafzul jalalah yaitu lafaz Allah, maksudnya adalah sebuah nama untuk zat yang maha ada dan pasti ada. Dialah Tuhan yang wajib disembah dan berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan berlandaskan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki menyebutkan bait pertama itu Abda'u Bismillah. Ini kita perlu jelaskan lafaz Allah Bismillah ya. Allah lafzul jalalah ya. Ini maksudnya apa? Allah ini. Allah di sini maksudnya adalah sebuah nama untuk zat yang maha ada ya. Tuhan yang maha ada yang wajib disembah. Satu-satunya Tuhan yang wajib atau berhak untuk disembah dengan berlandaskan kebenaran ya, itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyebutnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama ya, sebuah nama untuk Tuhan kita, Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Asyafi Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam kitabnya Nurul Thalab Syarah Aqidatil Awam bahwasanya qala As-Suyuti fa ma'na Allah man taqadama wujuduhu wa ta'adhama dzatuhu wa sifatuhu wa amma juduhu. Artinya, silakan. Artinya Al-Imam As-Suyuti berkata, adapun makna lafaz Allah adalah zat yang maha ada tanpa permulaan, yang maha agung zat serta sifat-sifatnya, dan yang maha merata anugerahnya. Ya, ini Imam As-Suyuti dinukil oleh
siapa Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi kata Al-Imam Asyuti, ketika kita menyebut Allah jemaah, Allah, apa tadi lafzul jalalah ya, Allah. Ini maksudnya adalah zat yang maha ada tanpa permulaan. Ya, Allah maksudnya apa? Zat yang maha ada tanpa permulaan. Seringkali saya sampaikan kepada jamaah ketika menyebut zat Allah, lafaz zat ini maksudnya adalah hakikotuhu. Apa setiap ketika disebut zat hakikotuhu, hakikat Allah. Tapi kalau saya sebut zatu Ustadz Syihab, zatu Ustadz siapa, zatu fulan, zatu Zaidin, kalau dinisbatkan kepada makhluk, zat itu maknanya adalah tubuh, badan. Paham? Adalah zat yang maha ada tanpa permulaan, yaitu qadim ya. Yang kalau kita pelajari dalam sifat 20 itu disebutnya qadim. Yang maha agung zat serta sifat-sifatnya dan yang maha merata anugerahnya. Ini Imam Suyuti ya. Jadi pengen ngasih tahu orang awam, Allah itu apa sih? Ya, zat yang maha ada tanpa permulaan, zat yang maha agung ya dengan sifat-sifatnya, dan juga zat yang maha merata anugerahnya. Kira-kira begitu kalau kata Imam As-Suyuti yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, beliau berkata juga di dalam kitabnya Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam, bahwasanya Allahu alamun lidzati al-wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqin. Artinya lafaz Allah adalah sebuah nama untuk zat yang wajibul wujud atau pasti ada, zat yang berhak untuk disembah berlandaskan dengan kebenaran. Ya, kita sering banget ya mendengar atau membaca lafaz al-wajibul wujud ya, al-wajibul wujud. Apa itu al-wajibul wujud? Zat yang pasti ada ya. Al-wajibul wujud itu maksudnya zat yang pasti ada. Al-ma'budi bihaq, zat yang berhak untuk disembah ya. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah berlandaskan dengan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu alam. Apa itu alam tadi? Nama ya, sebuah nama untuk Tuhan kita, Allah. Berikutnya, Asy-Syaikh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Azhari hafizahullahu ta'ala. Jadi untuk syarah Aqidatul Awam ini jamaah, saya banyak menukil merujuk kepada 3 kitab setiap. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kajian Aqidatul Awam kita ini menggunakan syarah apa ya? Karena syarahnya banyak. Dulu pernah kita sampaikan, syarahnya itu lebih dari 10. Kira-kira 10 kitab, itu banyak ulama yang mensyarah kitab Aqidatul Awam. Ini menunjukkan keberkahan kitab Aqidatul Awam. Sampai guru-guru kita mengatakan semakin banyak yang mensyarah itu, ini menunjukkan betapa besarnya berkahnya kitab Aqidatul Awam ya. Berkahnya kitab Aqidatul Awam. Nah, saya tadi sebutkan bahwa rujukan syarah kita itu 3 setidaknya ya, 3. Pertama, merujuk kepada kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nurul Al-Dholam. Yang kedua, saya merujuk ke kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Nah, yang ketiga, saya merujuknya ini. Masih hidup orangnya ya, masih hidup. Beliau Syekh Dr. Hisham Al-Kamil, ulama Al-Azhar ya, dari Mesir, Al-Azhar. Hafizahullahu ta'ala. Nama kitabnya Fathul Allah. Kita baca apa penjelasan dari Syekh Dr. Hisham Al-Kamil, hafizahullahu ta'ala. Allahu alamun ala dzatil aliyah, al-ma'budi al-wajibil wujud, al-mustahiqi likulli kamalin yaliku bidatihi ta'ala, wa kamalatuhu la tantahi, wa huwa
al-ismul a'zamu indal jumhur. Artinya, silakan. Lafaz Allah adalah sebuah nama untuk zat yang maha tinggi, yang maha berhak untuk disembah, yang pasti maha ada, serta yang maha memiliki setiap kesempurnaan yang layak bagi zat Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak terbatas, dan lafaz Allah termasuk nama yang paling agung, Al-Ismul A'zam, menurut jumhur ulama. Ya, lafaz Allah itu disebutnya apa? Al-Ismu Al-A'zam. Sama seperti tadi ya, Allah alamun. Alam itu apa tadi? Sebuah nama. Ala-dzatil aliyah, untuk zat yang maha tinggi ya. Zat yang maha tinggi kita menyebutnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sudah belajar bahwa Allah memiliki al-asma al-husna. Al-asma al-husna, banyak ya. Termasuk Allah itu ya. 99. Tapi yang paling yang disebutkan oleh para ulama, bahkan di jumhur, al-ismu al-a'zam. Al-ismu al-a'zam itu adalah lafaz Allah. Baik. Nah, cukup ya untuk bagian yang pertama ini, yaitu terkait syarah abda'u bismillahi. Masih ada lafaz abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsan. Nah, sekarang yang kedua ya, yang B ya. Apa tadi yang B? Syarah lafaz warrahmani. Karena kan setelah abda'u bismillahi warrahmani. Silahkan setiap. Yang B ya. Syarah lafaz warrahman. Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 911 telah berkata di dalam kitabnya Tafsirul Al-Jalalain bahwasanya saya bacakan ya. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ay dzir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Jadi kata Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i ya, beliau ini bermadzhab Syafi'i ya secara fikih, dan Al-Asy'ari beliau secara akidah bermadzhab Asy'ari. Imam Suyuti ya, ulama hebat, mustahid. Beliau ahli tafsir ya, dalam bidang ilmu ulumul Quran beliau sangat masyhur. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala? Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ya, maksudnya adalah Allah memiliki sifat kasih sayang yang bermakna menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya. Jadi, halaman berikutnya, makna lafaz rahmat Allah ya, ketika disebutkan rahmat Allah, kita sering dengar ya, semoga dirahmati oleh Allah ya, semoga mendapatkan apa? Rahmat Allah. Maksudnya apa sih rahmat Allah itu? Ya, kita sering dengar ya, ungkapan-ungkapan seperti itu seringkali ya. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah. Apa sih rahmat itu? Ternyata rahmat itu, jadi makna lafaz rahmat Allah maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, termasuk kenikmatan yang kita nikmati ya dalam kehidupan kita, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Satihab dan jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu kebaikan atau kenikmatan yang kita rasakan sehari-hari, banyak sekali nikmatnya. Nikmat bisa belajar, nikmat bisa beribadah, bisa sholat, nikmat bisa ngaji ilmu tauhid, nikmat bisa berzikir, macam-macam nikmat. Nikmat bisa makan, nikmat sehat, apalagi banyak ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak bisa kita hitung nikmat Allah. Seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu namanya rahmat ya. Itulah namanya apa? Rahmat Allah. Jadi ketika ada ungkapan semoga kita mendapatkan rahmat Allah, itu semoga kita mendapatkan banyak kenikmatan, banyak kebaikan. Itu kira-kira kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Karena tadi rahmat wahiyya iradatul khair. Iradatul khair.
Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada perbedaan makna antara lafadz Ar-Rahman dengan lafadz Ar-Rahim? Padahal kita tahu bahwa keduanya itu sama-sama bermakna kasih sayang. Rahman itu ya maha penyayang, Rahim itu ya maha penyayang. Cuma kadang terjemahnya kan agak dibedakan ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebetulnya sama, pengasih penyayang itu sama. Lafaz Ar-Rahman artinya adalah yang maha penyayang. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang dalam hal memberikan kenikmatan-kenikmatan besar yang jelas secara zahir. Ini sudah pernah kita bahas ya untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim di episode Al-Asma Al-Husna ya ta? Masih ingat ya setiap ya? Itu awal-awal ya. Awal-awal Al-Asma Al-Husna. Baik. Silakan berikutnya setiap Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis halaman 20. Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1425 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam bahwasanya Ar-Rahmanu Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Ya, jadi kata Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Rahman itu maknanya Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'ami, yang artinya Rahman maknanya adalah yang maha memberikan kenikmatan dengan kenikmatan-kenikmatan yang jelas secara zahir. Dicontohkan oleh para ulama kita, ya, Rahmannya Allah ya, jamaah, kasih sayang Allah yang Rahman itu. Contohnya seperti kita diberikan otak, kita diberi mata, kita diberi kedua tangan, kita diberi kedua kaki, dan yang semisalnya. Pokoknya nikmat-nikmat yang zahir, yang kelihatan mata. Ini namanya Rahman. Kita dapat Rahmannya Allah, dapat sifat rahmahnya Allah pada Ar-Rahman. Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang jelas, yang zahir gitu. Nanti beda dengan Ar-Rahim ya jamaah ya. Dengan Ar-Rahim. Apa itu? Coba berikutnya. Ya, yaitu syarah lafaz Fir-Rahim halaman 21. Silakan. Adapun lafaz Ar-Rahim artinya juga yang Maha Penyayang. Akan tetapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang dalam hal memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat detail secara rinci. Jadi bedanya itu jamaah. Kalau Ar-Rahman tadi Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Allah memberikan kenikmatan yang jelas, yang zahir ya, yang nampak. Tapi kalau yang Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah dalam bentuk kenikmatan yang rinci, yang detail. Nanti dicontohkan oleh para ulama. Kita baca dulu. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam, Ar-Rahimu Al-Mun'im bidaqa'ikin ni'am. Ya, Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqa'ikin ni'ami. Yang artinya Ar-Rahim maknanya adalah zat yang maha memberikan kenikmatan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat detail secara rinci ya, secara rinci. Contohnya, nah ini yang dicontohkan oleh para ulama, seperti kita diberikan kenikmatan berupa otak yang sangat cerdas, mampu memahami ilmu secara mendalam. Punya mata yang terang, mampu melihat benda yang sangat jauh tanpa alat kacamata misalnya. Punya kedua tangan, bisa melakukan keahlian-keahlian tertentu. Punya kedua kaki yang mampu berlari dengan sangat kencang dan hal lain yang semisalnya. Jadi perbandingannya begini, Satya. Kalau Ar-Rahman itu tadi yang kelihatan. Saya dikasih tangan, Ustaz Jihad diberikan tangan. Sama kan ini? Sama ya setiap ya? Saya diberi kaki, Ustaz Jihad juga diberi kaki. Nah, kita ini dapat rahmatnya Allah, dapat sifat rahmatnya Allah yang Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, ini nikmat yang detail. Misalnya tadi kita diberi tangan, sama-sama diberi tangan ya setiap ya. Tapi tangan saya dengan tangan Ustaz Jihad itu diberikan kenikmatan khusus oleh Allah, kemampuan khusus. Tangannya Ustaz Jihad itu
mampu bisa membuat apa misalnya cover buku ya, bisa mendesain buku, bisa mendesain cover buku. Nah, itu kemampuan ya, keahlian tertentu. Tapi saya tidak dapat seperti itu, saya tidak bisa ya. Saya nggak bisa membuat kayak gitu ya. Artinya setiap itu dapat rohimnya Allah. Ini namanya kenikmatan detail namanya. Apa? Kenikmatan yang detail seperti itu. Itu namanya rohim kata para ulama. Ya, nah, makanya kita berharap ya mudah-mudahan di samping kita mendapatkan rahmannya Allah, kita juga mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu ya perbedaan antara rahman dan rahim. Intinya yang rahim itu lebih detail ya. Ziyadah al-ziyadah fi nikmah kalau kata para ulama. Nah, untuk ar-rahim itu az-ziyadah fi nikmah. Sama-sama dikasih tangan, sama-sama dikasih mata ya. Tapi kemampuan tangan kita atau mata kita itu beda-beda. Ada yang mata seorang itu diberikan kemampuan bisa melihat jauh banget. Masih normal, tanpa kacamata jelas banget. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kalau lihat jauh tuh nggak kelihatan. Pokoknya ada orang yang diberikan kemampuannya itu terbatas untuk melihatnya. Bahkan harus pakai kacamata. Jadi kalau ada aziyadah fi nikmah di situ berarti mendapatkan rohim. Itu kira-kira. Baik. Kemudian berikutnya, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa lafaz Ar-Rahman maknanya adalah kasih sayang Allah untuk di dunia dan juga di akhirat. Adapun lafaz Ar-Rahim maknanya adalah kasih sayang Allah hanya untuk di akhirat saja. Ini makna lainnya. Jadi tafsirannya ada dua setidaknya. Satu tadi yang sudah kita sebutkan. Ini tafsiran yang lain untuk Rahman dan Rahim. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 774 Hijriah, halaman 23, telah berkata dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, ya. Mohon maaf, bukan kitab tafsir Jami'ul Bayan ya. Kalau Imam Ibnu Katsir berarti apa? Tafsirul Qur'anil Azim ya, Tafsirul Qur'anil Azim. Apa? Disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mustaqqani minar rahmah ala wajhil mubalaghah. Wa rahman asyaddu mubalaghatan min rahim. An Isa alaihi salam annahu qala war-rahman rahmanud dunya wal akhirah war-rahim rahimul akhirah. Artinya silakan setiap. Artinya lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmah dalam bentuk sigoh mubalaghah. Lafaz ar-Rahman lebih dalam maknanya daripada ar-Rahim. Riwayat dari Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau berkata, Ar-Rahman Allah Maha Penyayang di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahim Allah Maha Penyayang untuk orang-orang beriman saja di akhirat. Berarti dari keterangan di atas menjadi jelas ya bahwa lafaz Ar-Rahman maknanya lebih luas cakupannya, yaitu mencakup seluruh makhluk di kehidupan dunia. Artinya orang yang beriman dan orang kafir itu sama-sama dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, melalui sifat Ar-Rahman. Jadi untuk Rahman jamaah, Rahman itu mencakup seluruh makhluk di dunia ini. Ya, Rahmanud dunia. Jadi yang dapat kasih sayangnya Allah untuk Rahman itu tidak hanya orang beriman. Orang kafir pun, orang yang maksiat pun juga dia mendapatkan rahmat atau kenikmatan tadi ya. Dengan kenikmatan yang berbeda-beda. Artinya semuanya dapat. Tetapi kalau Rahim, nah adapun lafaz Rahim berikutnya ya, adapun lafaz Ar-Rahim maknanya khusus hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja, yaitu nanti di kehidupan akhirat. Iya, nggak ada orang kafir di akhirat dapat Rahimnya Allah masuk surga, nggak ada. Ya, orang kafir ya kekal di neraka. Adapun orang-orang yang beriman itu dapat rahimnya Allah khusus buat mereka, khusus untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya rahimul akhirah. Ini makna Rahman Rahim yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya di antara. Baik, nah itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah berikutnya satu lagi terakhir terakhir poin yang D ya. Syarah lafaz daimil ihsani. Silakan.
Syarah lafadz daimil ihsani. Adapun lafadz daimil ihsani artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terus-menerus memberikan anugerahnya atau nikmat-nikmatnya kepada makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerahnya atau nikmat-nikmatnya kepada makhluk-makhluknya tanpa terputus-putus atau ada jeda sedikit pun. Oke, baik. Daimil ihsani. Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala di dalam bait yang pertama, ya seperti tadi yang sudah kita baca, beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Jadi ini syarah yang terakhir ya, daimil ihsan. Apa itu daimil ihsani? Tadi disebutkan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan anugerahnya atau nikmat-nikmatnya kepada hambanya terus menerus ya. Daim itu apa? Daiman tuh ya. Daiman, terus menerus tanpa jeda, tanpa terputus-putus. Itu namanya apa? Daimil ihsan. Ya. Sebetulnya ini penguat makna dari Rahman Rahim ya. Ya, penguat dari makna Rahman dan Rahim. Karena Rahman Rahim kan juga kenikmatan kan ya. Kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan. Hanya tadi berbeda dari segi maknanya. Perbedaan antara Rahman dan Rahim. Jadi ini bait yang pertama ini luar biasa jemaah kalau diresapi maknanya ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Hafal ya setiap ya. Bait pertama hafal ya. Nanti kalau bisa hafal semua ini. Sudah hafal setiap bait pertama? Insyaallah. Hafal ya insyaallah. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Biasanya santri-santri di pesantren itu untuk yang pemula disuruh menghafal nih, oleh gurunya atau kiainya atau ustadz. Dihafalkan matan kitab Aqidatul Awam. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa hafal juga ya dengan kajinya. Insyaallah pelan-pelan. Baik, berikutnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1316 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Nurul Dhalam Syarah Aqidatil Awam. Apa kata beliau? Daimil ihsan ay mutatabi'il i'ta'i wal in'ami min ghairin siramin. Artinya silakan. Daimul ihsan maksudnya adalah Allah yang maha memberi kenikmatan terus menerus tanpa terputus-putus. Berarti daimul ihsan tadi ya, mutatabi'il i'ta wal in'am. Berarti Allah itu zat yang terus menerus memberikan i'ta, memberikan wal in'am atau pemberian nikmat. Memberikan kenikmatan terus menerus min ghairi insiram. Insiram itu ingkito sama maknanya ya. Insiram sama ingkito maknanya sama. Min ghairi insiram berarti tanpa terputus-putus. Terus nikmat Allah diberikan ya kepada hamba-hamba. Namanya daimil ihsan. Ya, daimil ihsan. Kemudian berikutnya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 1425 Hijriah juga telah berkata dalam kitabnya Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam bahwasanya daimil ihsan ay mutatabi'il i'ta'i wal in'am min ghairin qita'in. Nah, ini sama plek ya. Setiap ya sama. Lafadznya itu sama. Cuma bedanya kalau tadi itu min ghairin siromin. Ya kan? Ya, min ghairin siromin. Kalau ini min ghairin qita'in. Ya, jadi lafadznya sama ya, antara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan lafadz Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Ya. Apa artinya? Daimul ihsan
Maksudnya adalah Allah yang maha memberikan nikmatan terus menerus tanpa terputus-putus. Sama seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, yang terakhir Ustaz Syihab. Silakan, Syekh Dr. Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Azhari hafizahullah ta'ala juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya Fathul Alam Syarhu Mandumati Aqidatil Awam. Bahwasanya daimil ihsan ay katsiril 'ata, ya. Daimil ihsan ay katsiril 'ata bilang qita'in. Ya, sama. Daimul ihsan maksudnya adalah Allah yang maha banyak pemberiannya tanpa terputus-putus. Bilang kita tanpa terputus-putus. Banyak sekali ya kenikmatan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tiap hari, tiap detik, tiap detik, apapun, sekecil apapun itu nikmat itu nggak putus-putus itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai ya? Alhamdulillah, ini bait pertama kita selesaikan di pertemuan pertama ya, di level keempat atau semester 4 ini ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke bait yang kedua. Coba ditampilkan lagi tuh halaman 3. Di halaman 3 itu kan tadi tentang nazam tadi ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Halaman 3 coba. Halaman 3. Ya, gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita baru membahas penjelasan bait nazam aqidatil awam yang pertama. Bait yang pertama. Berarti masih 56 bait lagi. Bait yang pertama tadi apa? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Ini kalau bisa langsung hafal nih, ya jamaah ya. Pelan-pelan, satu pertemuan satu bait ya. Yang penting paham maknanya, terus kalau bisa hafal itu luar biasa. Ya, dihafalkan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Setiap hafal ya. Insyaallah cepat. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu bait kedua ya. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami ya, berkah ilmunya ya, dengan kita membaca kitab Aqidatul Awam dan juga syarah-syarah dari para ulama kita. Tadi diantaranya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemudian Syekh Dr. Hisham Al-Kamil. Sebetulnya syarahnya banyak tadi ya, banyak sekali, ada 10 lebih untuk syarah kitab Aqidatul Awam. Tapi kita cukupkan dengan 3 kitab itu sudah lumayan. Yang wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz Syihab? Saya kira tidak ada pertanyaan lah untuk pertemuan pertama ya. Karena ini baru mukaddimah ya, baru pemanasan ya. Pemanasan mukaddimah. Pelan-pelan saja. Untuk jamaah, materi kita ini bisa dilihat di mana Ustaz Syihab? Di website ya? Di website rumahfikih.com/asf dan kode modulnya Ustaz. Atau sudah terpampang jadwal hari ini, itu sudah ada linknya. Atau diilustrasikan boleh Ustaz ya? Oh ya. Berarti ini ya, untuk materi itu nggak bisa di-download ya setiap? Materinya betul, sekarang tidak bisa di-download, tapi bisa dibaca-baca ya? Tapi bisa dibaca langsung ya? Dari website. Seperti kita buka buku Google Book gitu Ustaz ya. Oh gitu, ya. Siap. Baik, cukup ya setiap ya? Cukup Ustaz. Tidak ada pertanyaan ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya langsung tutup dengan penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya, ilmu yang bisa menyelamatkan kita nantinya di kehidupan akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ajib sudah menyempatkan waktunya dan ilmunya untuk dibagikan kepada kita. Tadi telah kita pelajari walaupun sedikit, namun mungkin sedikit-sedikit, tapi kita lebih meresapi lagi, lebih memahami, mempelajari kitab Aqidatul Awam. Dan tadi sangat berkaitan erat dengan ilmu yang sudah kita pelajari mengenai asma Allah Ta'ala. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan juga bisa memperluas keilmuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, kita cukupkan para jamaah sekalian. Semoga nanti di minggu depan kita masih berkesempatan untuk melanjutkan lagi, berarti di bait yang kedua. Betul begitu Ustaz ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Kita cukupkan sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.